Gini Ustaz, paling mungkin yang paling mendasar ya terkait dakwah itu sendiri. Kalau tadi Ustaz bilang pendakwah itu punya standar yang tadi literasinya, terus akhlaknya harus ini, harus begitu standar tertentu, spiritualnya, terus keberaniannya gitu. Keberanian kan pasti dia punya dasar ya, nggak cuma ngomong doang gitu ya. Balik lagi, apakah pengertian dakwah itu ceramah gitu, atau kita mungkin yang belum ada di tahap 4 tadi, belum ada di tahap 4 tadi, apakah punya kewajiban juga berdakwah ketika belum sampai di tahap 4 itu? Apakah gugur dakwah kita jadi fardu kifayah misalnya gitu, udah diwakilin, atau kita tetap bisa berkontribusi tapi dengan cara yang lain gitu? Ya kalau kita kembali ke makna literal misalkan dakwah itu yang biasa disebut dakwah. Kalau bahasa Arabnya kan itu yang tengah itu ain ya, dakwah. Asalnya kan da'a artinya mengajak. Jadi sebenarnya mengajak itu ya itu tugas semua kaum muslimin itu. Semua orang Islam berkewajiban dakwah di setiap level kapasitas dirinya. Dan dakwah itu bukan hanya dengan lisan ya, atau bisa dakwah bilmal gitu ya, dakwah dengan harta, dakwah dengan perbuatan. Jadi bukan hanya dengan kata-kata. Jadi semua kita tetap terkena taklid untuk dakwah, dan memang semangat dakwah kita ini sekarang dalam keadaan yang lemah gitu ya, terutama mendakwahkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang ada di agama kita. Jadi kadang orang Islam tuh udah minder duluan. Bahkan kalau sekiranya ada orang Islam nih bertemu dengan non Muslim di tempat jualan sayur misalkan, itu orang Islam tuh nggak terpikir pada dirinya ini harus diajak masuk Islam. Islam itu kan benar, indah. Ini orang harus diajak masuk Islam nih agar sama-sama masuk surga sama saya. Tapi orang Islam yang bertemu non Muslim itu ya ya Inferior dulu nih. inferior duluan. Kayaknya nggak bakalan bisa masuk di Islam ini orang. Apalagi bule dikit Apalagi udah mulai dikit. Nah itu dia. Jadi soalan inferior superior itu. Jadi kalau di masa Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Arab itu adalah satu komunitas yang tidak diperhitungkan di masa itu kan. Tidak ada karya monumental di sana. Apalagi di ketika itu ada dua adik kuasa besar di Romawi dan di Persia. Tapi begitu datang Islam, datang Al-Quran, nah itu Islam dan Al-Quran itu mampu meyakinkan bahwa mereka itu superior dibanding mereka. Jadi agama kita ini mampu membangkitkan semangat orang-orang Arab yang tadinya diperhitungkan menjadi satu komunitas yang merasa cukup untuk bersaing dengan Romawi dan Persia ketika itu. Begitu. Jadi kewajiban dakwah itu kewajiban siapa saja pada setiap tingkat kapasitas kita. Dan dakwah itu bukan hanya ngomong ya, dakwah itu bisa apa saja. Kan ada hadis dari Nabi ya terkait balighuani walau ayah ya, yang artinya adalah sampaikanlah padaku walaupun satu ayat. Nah ini kira-kira bagaimana cara menafsirkannya Ustaz? Nah, kadang-kadang ada orang yang awam nggak tahu paham arti dari ayat tersebut, konteksnya tiba-tiba langsung gitu menyampaikan tanpa, jadi ada kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi ya, kalau kita sebagai awam ya, kalau kita mau menyampaikan ayat, dalam keawaman kita itu seharusnya apa yang kita suguhkan di media sosial itu hanya salah satu opsi gitu ya. Jadi dari sedemikian banyak, ada misalkan ada perdebatan sesuatu, kemudian kita ajukan satu ayat, itu ayatnya benar, pemahaman kita terhadap ayat tersebut yang belum tentu benar gitu kan. Jadi seharusnya kita paham posisi kita, meskipun kita
diperintah untuk menyampaikan ayat, akan tetapi pemahaman kita terhadap ayat tersebut itu belum tentu benar, sehingga posisi kita bukan dalam rangka memberikan punishment kepada orang gitu ya dengan ayat tersebut. Jadi harusnya kita menyuguhkan ayat ini dalam capaian pengetahuan saya, pemahamannya begini, dan itu berbeda dengan pendapat Anda sebelumnya. Jadi begitu, jadi bukan digunakan untuk alat untuk memvonis orang, tapi disuguhkan untuk sebagai alternatif pemikiran yang kemudian dipersilahkan untuk dikaji lebih dalam gitu. Jadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadi dari sekian banyak opsi pendapat, ada dia berpendapat, ada dia berpendapat, ada dia berpendapat, kemudian kita ajukan satu pendapat. Nah, kita harusnya dalam posisi pendapat gue bukan pendapat yang paling benar. Ini opsi, coba kita bandingkan. Nah, coba kita lihat argumentasinya, mana yang lebih kuat, apakah pendapat saya, apakah pendapat kamu gitu. Jadi menyampaikan satu ayat yang kita tahu itu tetap harus kita lakukan, tapi dalam posisi seperti tadi, bukan dalam posisi hendak memvonis orang dengan pemahaman kita terhadap ayat tersebut. Jadi tetap bisa dilakukan. Ya, gini Ustaz, tiap orang kan punya karakter pembawanya masing-masing ya. Mungkin kayak Khalifah Umar tegas, cenderung tegas gitu. Terus kayak Khalifah Utsman cenderung lembut dan lain sebagainya gitu. Tapi kan masing-masing kan punya kelebihan, punya kekurangan ya gitu. Dan masing-masing mungkin kalau dakwah sekarang ini terlalu keras nih, nggak cocok sama budaya ketimuran. Terus ada orang yang balas lagi, enggak, emang orangnya harus dibegituin gitu. Orang kita mah harus begitu, kalau gitu orang paham-paham begitu. Itu mah segmen dakwahnya aja berarti beda gitu. Itu bukan marketnya Ustadz ini aja begitu. Nah, bagaimana Ustadz Habibie memandang terkait dengan itu? Apakah kita yang menyesuaikan segmen dakwah atau ya kita karakternya begini? Kalau misalnya emang yang nggak masuk berarti bukan marketnya kita aja begitu. Bukan target dakwahnya kita. Jadi sebenarnya memang kalau di dalam pahaman klasik soalan menuntut ilmu itu kan diantaranya Ali itu mengatakan ana abdun man alamani harfan, kalau nggak salah. Aku ini budak dari orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Jadi memang kalau di awal di generasi awal kita itu memang penuntut ilmu itu harus ikut kepada bagaimana karakter gurunya, karena dia adalah budak dari gurunya. Justru kalau di masa lalu, kalau umpama begitu hadir seorang guru di dalam satu ruangan belajar, kemudian mesti membuat si anak senang dulu, itu berarti terbalik. Itu berarti si guru mau ikut kepada keadaan muridnya. Jadi dalam hal tersebut berarti yang menjadi hamba adalah guru. Jadi kadang ada yang bablas soalan itu. Jadi posisi itu seharusnya kita sadar bahwa posisi otoritas ilmu itu lebih tinggi dibandingkan orang yang sedang membutuhkan ilmu. Tapi keduanya itu tadi bisa diposisikan. Jadi saya setuju tadi, memang ada orang dengan karakter tertentu, dan dengan karakter tertentu itu dia memiliki segmen pasar masing-masing. Kemudian pasar juga akhirnya memilih apa yang sesuai dengan keinginan dia. Secara alamiah itu akan terpolarisasi seperti itu. Orang akan memilih dengan dai yang dianggap sesuai. Tapi memang kan ada sejumlah pedoman Nabi untuk dipedomani pendakwah dai, dan ada sejumlah pedoman yang harusnya dipedomani oleh mad'u, oleh objek dakwah. Ini kadang-kadang kita suka kembali-kembali, apa yang harus menjadi pedoman para dai dipedomani oleh para pendengar. Yang seharusnya dipedomani oleh pendengar dipedomani oleh para dai. Jadi misalkan begini, dalam satu kalimat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karamahullahu wajhah, misalkan unzur ma qala wa la tanzur man qala, lihat apa yang dikatakan
jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah ini buat pendengar ini, jadi kalau posisi kita sebagai pendengar, kita harus memperhatikan isi kontennya itu apa, tanpa memperhatikan Siapa yang ngomong? siapa yang ngomong, apakah ganteng, apakah ala kadar, apakah negro, apakah bule. Jadi fokus saja kepada isi kalimatnya. Nah ini kadang-kadang ini justru dijadikan senjata oleh si pembicara. Ya lu jangan melihat gua, lu lihat omongan gua, gitu. Jadi salah tempat. Atau misalkan begini, Kebalik. ya misalkan ada hadis mengatakan qul al-haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit. Itu sebenarnya kalau semangatnya itu buat dai itu itu harusnya, jadi pemahamannya begini, katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit. Itu kan kayak gini, misalkan orang disuruh minum obat ini sekalipun obat ini pahit. Begitu diminum, siapa yang merasakan pahit? Yang minum obat gitu kan. Karena kalau dikatakan katakan yang benar sekalipun pahit, begitu dikatakan yang benar, yang bakal merasakan pahit siapa? Orang yang dengar. Orang yang dengar itu dalam pemahaman kita kan, katakan yang benar sekalipun pahit. Itu sebenarnya semangatnya, kamu harus tetap mengatakan yang benar sekalipun dengan mengungkapkan kebenaran itu menjadi kepahitan bagi dirimu. Yang nyampein. Yang menyampaikan. Meskipun dengan menyampaikan kebenaran kemudian kamu mendapatkan SP3 misalkan, persekusi misalkan, pembulian atau kriminalisasi, itu kamu tetap harus menyampaikan kebenaran. Ini kadang-kadang dipahami terbalik. Ya gue mesti ngomong ini meskipun itu pahit buat lo pada. Gue mesti menyampaikan ini meskipun lo semua pada kesel, pada nggak seneng. Nah itu kadang keliru penempatan dalil. Jadi misalkan ada ayat yang mengatakan lima taquluna ma la taf'alun. Jadi kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Yaitu harusnya menjadi dalil bagi orang yang mengatakan bahwa dia harus konsisten antara kebenaran yang dia sampaikan dengan perilaku dia. Nah kadang-kadang itu digunakan oleh yang mendengar. Lu kok nyampain itu, lu aja belum bener lagi. Jadi harusnya bagi pendengar ya sejauh yang dibicarakan itu palin, meskipun dia tukang mabok, kalau dia kata 2 kali 2 4, ya bener omongannya. Jadi jangan lantaran dia pemabok, ketika dia mengatakan 2 kali 2 4, oh maka gak percaya 2 kali 2 sama dengan 4, lu tukang mabok. gak bisa. Dan apalagi jadi kalau kita sebagai pendengar atau sebagai objek dakwah, ya kita harusnya memedomani dalil-dalil yang ditujukan bagi para pendengar. Kalau kita sebagai dai, ya kita memedomani dalil-dalil sebagai dai begitu. Jadi jangan salah penempatan dalil begitu, kira-kira diantaranya. Gini Ustaz, kalau di antara 4 tadi yang Ustaz sampaikan standarnya, kan ada juga tuh Ustaz nasab. Apakah itu berpengaruh Ustaz? Sering tuh, wah ini anak kayak ini panggilannya Gus ini, udah pasti kita dengar dia ngomong apa begitu. Itu bagaimana Ustaz? Fenomena seperti itu kan sering terjadi terutama di daerah-daerah atau di mana. Ya itu tadi, jadi dalam pandangan kita gitu ya, seharusnya kita lebih fokus kepada isi pembicaraan, bukan kepada siapa pembicara. Jadi itu kita berpedoman kepada itu. Dan adapun nasab, yaitu memang
mempengaruhi sikap kita kepada personal yang sedang berbicara. Tapi kita tetap harus dapat memisahkan. Jadi jangan sampai lantaran kita silau dengan nasab, lalu kita jadi nggak kritis lagi. Apapun yang disampaikan kita anggap benar gitu. Dan apalagi kalau di medsos gitu ya. Kalau dalam pandangan saya, apa saja yang kita terima di medsos itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggeleng. Nggak boleh mengangguk-angguk. Menggeleng. Barulah kita dapat mengangguk atas apa yang disajikan di medsos itu setelah kita dapat menguji validitasnya melalui sejumlah data pembanding gitu. Ya, dari siapapun informasi itu datang di medsos. Karena kan inja akum fasikum binabain fatabayyanu. Ya, dalam hal ini sebenarnya bukan penyampainya yang fasik, akan tetapi medsos itu yang fasik. Karena si medsos ini dia bisa menyampaikan kebenaran, juga dia bisa menyampaikan kedustaan pada saat bersamaan. Dia bisa menyampaikan data yang valid, bisa menyampaikan data yang menipu. Jadi begitu datang informasi terkait apa saja kepada kita yang datang dari medsos, itu yang pertama kita lakukan adalah menggeleng sampai kemudian kita dapat membuktikan. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, jadi pemuliaan kita kepada orang itu seharusnya kita bersikap egaliter. Semua orang kita anggap mulia gitu ya. Sampai dengan kita dapat membuktikan bahwa dia itu ternyata bukan orang yang baik. Terlepas dari apapun nasabnya, siapapun nasabnya. Jadi kita berfokus kepada ilmu yang disampaikan. Jadi jangan sampai kemuliaan nasabnya membuat daya kritis kita itu terkalahkan, menyebabkan taklid buta. Pokoknya kalau dia ngomong serba bener aja. Nah, Iya. ngomongin medsos nih Ustaz. Nah, kan sih algoritma itu kan menentukan konten kita ditampilkan di dalam beranda ya Ustaz. Kadang banyak pendakwah juga yang FOMO Ustaz, ikut-ikutan untuk mencapai viral supaya dan meninggalkan substansi dari dakwah itu gitu. Jadi menurut Ustaz, apakah kita itu harus, yang paling penting ini harus membuat dakwah itu viral atau kita menyesuaikan umat itu, kebutuhan umat? Jadi peningkatan kapasitas diri dengan produktivitas kita dalam berkonten misalkan, itu kalau menurut saya seharusnya dia berjalan aja beriringan. Jadi tidak yang satu mendahului yang lain. Karena kadang-kadang kalau kita inginnya paripurna dulu baru berdakwah, itu titik paripurna yang kita maksud itu sampai mana gitu kan. Nanti ujung-ujungnya orang-orang yang rusak itu sudah sedemikian banyak dia produksi, sementara kita belum satupun karena terkendala merasa belum memiliki kapasitas gitu. Jadi dia harusnya dilakukan secara bersamaan aja. Jadi sepanjang jalan kita berdakwah di media sosial, di sepanjang jalan itu juga kita meningkatkan kapasitas diri kita. Dan kita tidak segan untuk memperbaiki apa yang di masa lalu kita anggap keliru. Jadi edisi revisi itu bukan aib begitu ya. Bahkan itu menjadi tradisi para ulama gitu ya. Dia merevisi pendapatnya yang lalu beralih kepada pendapatnya yang baru. Misalkan meskipun ini dalam kapasitas yang berbeda ya antara kita dengan mereka ya. Jadi selevel Imam Syafi'i misalkan ada Qaulul Qadim di Al-Hujjahnya. Kemudian setelah beberapa waktu dia mengeluarkan pendapat-pendapat baru yang memperbaiki pendapatnya di masa lalu, bahkan menganulir pendapatnya di masa lalu dalam Qaulul Jadid yang kemudian dikenal sebagai Al-Um. Jadi kalau ulama aja bisa demikian, jadi kita dalam kapasitas kita sampaikan kebenaran versi kapasitas kita. Kemudian setelah kita sampaikan itu, kita berkembang dengan literasi, interaksi dan lain-lain. Kemudian ternyata kita dapati pendapat kita di masa lalu keliru. Jadi kita
nggak usah berat hati untuk menyampaikan pendapat kita. Jadi menurut saya itu harusnya dua-duanya dilakukan. Jadi jangan nunggu jadi kiai dulu baru konten. Berarti apa artinya dakwah itu dinamis, Ustaz? Ya, dinamis. Kalau melihat fenomena dakwah hari ini, apa sih satu hal yang menurut Ustadz tuh kalau dakwah di hari ini harus diperbaiki, yang harus diperbaiki? Yang harus diperbaiki dari dakwah saat ini, Saat ini ya kalau menurut saya sih yang harus diperbaiki itu sikap kita ya kepada dakwah itu. Jadi karena kita dijejali oleh begitu banyak informasi kepada kita, sementara kapasitas kita itu minimum gitu, orang awam, sementara ada begitu banyak informasi sampai kepada kita, maka melihat fenomena dakwah yang ada di masa kita, ya seharusnya setelah mendengar, menyaksikan, mendapat isi dakwah di dalam media sosial, seharusnya kita validasi sendiri dengan literasi sendiri untuk membuktikan kalimat tersebut itu layak atau patut dipedomani atau tidak. Jadi jangan kita berpasrah dengan apa yang disampaikan dai di media sosial. Dan di antara yang harus diperhatikan oleh dai menurut saya itu tadi, jadi ilmu itu objektif, jadi kebenaran itu ada, hanya saja kita mesti sadar bahwa capaian kita kepada kebenaran itulah yang relatif. Jadi di sepanjang masa kita harus sadar soal itu. Jadi dakwah kita tidak dalam keadaan berada sebagai pihak yang serba benar, sementara orang di luar kita orang yang salah. Saya rasa itu sih, kebanyakan orang merasa udah puncak kebenaran. Orang-orang selain saya salah. Gini Ustaz, bagaimana Ustaz cara kita, kan kadang-kadang ada orang yang anti kritik Ustaz, anti dengan pendapat-pendapat orang lain dan merasa diri dia ini tahu segalanya gitu. Nah kita kira sebagai pendakwah ini sikap kita kepada mereka itu seperti apa? Jadi memang kembali kepada segmen dakwah yang heterogen tadi, ya memang kita tidak bisa membuat senang semua orang gitu. Jadi sudah maksimal pun kita pada kapasitas kita, tetap ada orang yang bahkan selembut apapun kita berdakwah, semerangkul apapun kita, ya tetap ada yang kontra dengan pendapat kita, bahkan kontranya bisa jadi dengan kontra yang agak membuat kita nggak nyaman. Jadi kalau ya kita harusnya menerima dengan keadaan itu. Dan adapun kepada saudara-saudara kita yang agak keras kepala gitu, ya kita harusnya mendoakan dia agar Allah melunakkan hatinya dan memberi petunjuk kepadanya gitu. Dan kemudian kita tidak bisa merasa cukup memberi peringatan kepada dia dengan verbal dan hanya sekali. Jadi upaya kita untuk memperbaiki teman kita, saudara kita, atau apalagi dia yang memiliki banyak pengunjung di medsos, ya kita berkepentingan untuk memperbaiki dia kalau umpama dia kita anggap menyimpang begitu. Dan upaya kita itu bukan hanya sekali. Jadi sekali kita dipatahkan pendapat kita dengan cara yang membuat kita nggak nyaman, lalu kita kan ya udah, gue sih terserah lu, nggak gitu. Jadi kita mesti melakukan upaya-upaya lain semaksimal yang kita bisa dari berbagai arah yang mungkin untuk kita lakukan. Ini kadang kita merasa cukup pernah bilangin lagi dulu, dan setelah itu berhenti untuk bilangin dia. Ya karena apa? Karena kalau kita biarkan sementara dia banyak followersnya, banyak yang nonton, berarti kita berkepentingan bukan hanya terhadap dirinya, kepada orang-orang yang mendomani pendapat-pendapat dia. Kalau konteksnya ke Muhammadiyah, Muhammadiyah berdakwah lebih dari 1 abad
lebih gitu, bisa bertahan gitu, dan kontribusinya luar biasa besar kepada umat, masyarakat dan lain-lain. Apa sih kunci dakwahnya Muhammadiyah bisa langgeng gitu sampai sejauh ini kalau menurut Ustaz? Jadi kalau sepengamatan saya ya, kalau balik tadi pendapat ada segmentasi dakwahnya, ya karena memang Muhammadiyah, NU punya segmen dakwah, Muhammadiyah punya segmen dakwahnya. Kemudian para pendahulu kita itu memang orang-orang yang ikhlas berjuang begitu ya. Jadi berbeda dengan perjuangan pamrih di masa kita. Jadi memang para pendahulu kita itu orang-orang yang ikhlas, sehingga dengan keikhlasan itu menjadi barokah. Jadi, keberkahan Kiai Haji Dahlan dan seluruh para pendahulu kita itu, keberkahan itu munculnya tersebab keikhlasan mereka pertama. Jadi dakwah itu tujuannya lillahi ta'ala, adapun harta benda, ketenaran itu hanyalah dampak, bukan tujuan. Kadang-kadang orang sulit membedakan mana yang menjadi tujuan, mana yang konsekuensi logis dari dakwah. Kadang orang mengharapkan tenar, kurang memedulikan keikhlasan. Harusnya dakwah aja secara ikhlas, adapun ketenaran itu bonus saja. Dia datang boleh, tak datang tak mengapa. Jadi itu di antaranya sih itu keikhlasan. Jadi berjuang berdakwah itu memang bukan untuk mendapatkan pamrih manusia begitu. Sesuai judul kita, Ustaz, dakwah mencerahkan. Kira-kira menurut Ustaz ciri-ciri dakwah yang mencerahkan itu seperti apa, Ustaz? Jadi kalau ada istilah bagai katak dalam tempurung, jadi jangan sampai lembaga dakwah atau dalam hal ini berarti Muhammadiyah itu menjadi tempurung yang menutupi katak. Jadi seharusnya sih disajikan saja semuanya. Jadi Muhammadiyah itu kan yakin betul bahwa pemahaman dia, baik HPT maupun Fatwa Tarjih, itu adalah sesuatu yang benar. Ya kalau benar itu sajikan aja. Kemudian yang lain silakan sajikan. Jadi nggak usah kita kumpul, kamu nggak boleh belajar ke tempat yang lain. Kita harus belajar yang kita aja. Yang kita udah pasti benar, yang lain udah pasti salah. Nah kalau kita yakin apa yang kita sampaikan itu benar, ya silahkan yang lain mengajukan la ikraha fiddin qad tabayyana rusulul ghai. Jadi tidak ada paksaan. Jadi ini donat, ini tai kucing misalkan. Kita nggak usah paksa dia untuk makan donat. Lu tetap pengen makan tai kucing. Ya terserah. Jadi ini benar, ini pemahaman Muhammadiyah ini benar. Ada pemahaman lain, ya silakan bandingkan. Jadi jangan sampai Muhammadiyah itu menjadi tempurung yang menutupi katak, dan gitu menjadi kata-kata yang ditutupi oleh tempurung tersebut.